Ibadah ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kau hadir dalam ibadah kami. Dan dengan iman kami percaya Kau ada bersama kami saat ini. Kami percaya Kau akan memberkati kami dengan kebenaran firman. Bapa, ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali penderitaan yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu. Di mana kadang kami tidak mengerti mengapa penderitaan atau kesengsaraan ini kami boleh terima dan kami boleh alami dan kami ada di dalam. Sering kali kami bertanya-tanya, mengapa ini bisa terjadi? Sering kali kami bertanya, bagaimana dengan doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu dan Kau diam? Dan sering kali ketika kami berdoa dengan pergumulan kami, dengan permasalahan kami, dengan penderitaan kami, dengan aniaya kami, dengan kesengsaraan kami, kami menunggu pertolongan, sepertinya itu tidak pernah datang kepada kami. Dan sepertinya kami sendiri, kami jauh daripada Engkau. Bapa, tetapi kami bersyukur Kau berikan kami iman. Dengan iman itulah kami bertanggung jawab dan kami percaya. Walaupun ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di dalam natur daging kami ini, lewat jiwa kami ini, lewat pikiran kami yang terkontaminasi dosa ini, yang sering kali membuat kami mengalami ketakutan, kegelisahan, kegentaran. Tapi kami bersyukur ada iman yang Kau berikan buat kami. Ada Roh Kudus yang Kau taruh dalam hati nurani kami, yang tidak tinggal diam, yang mengingatkan kami bahwa Kau Allah yang selalu menyertai kami, bahwa Allah yang selalu punya tujuan dalam hidup kami. Bapa, biarlah lewat renungan firman pada pagi dan siang ini, kami boleh belajar, kami boleh tahu mengapa penderitaan, mengapa kesengsaraan, mengapa aniaya seringkali kami terima dan kami alami. Lewat jawaban firman-Mu lah kami akan melihat, kami akan mendengar di balik semuanya ini. Kami percaya bahwa kami bukan anak-anak gampangan. Kami bukan anak-anak malu. Ketika Kau mengasihi kami, Kau mendidik kami. Dan didikan-Mu kepada kami membawa kami untuk kami lagi memiliki hidup yang bernilai dan bermanfaat. Untuk kami di dalam kehidupan ini, natur daging kami tidak mendominasi hidup kami, tetapi natur rohani kami lah yang mendominasi hidup kami. Kebenaran firman yang mewarnai hidup kami, untuk firman yang mewarnai hidup kami, tentunya Engkau harus mematikan semua natur kedagingan kami secara bertahap. Ajar kami mengerti untuk kebenaran firman ini, sehingga kami boleh mengerti tujuan-Mu mengizinkan kami boleh menderita, mengalami aniaya. Kami boleh terbuka dan mengerti, sehingga kami boleh merespon dengan iman kami bahwa Kau Allah yang mengasihi kami, Allah yang mendidik kami, Allah yang mengajar kami, dan Allah yang akan membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kami siapkan hati kami Bapa untuk diajar dengan kebenaran firman. Roh Kudus tolong kuasai hati pikiran dan jiwa kami, konsentrasi kami ketika kami mendengar firman. Kami fokus mendengar firman. Pikiran kami tidak kemana-mana, tapi terarah pada firman Tuhan. Pikiran kami tidak tertuju kepada handphone yang kami miliki, pada masalah kami, tapi pada firman-Mu saja. Berfirmanlah Bapa,
Kami siap untuk menerimanya dan pakai hambamu, urapi hambamu dengan urapan daripada Engkau. Kuduskan, sucikan hambamu, layangkan hambamu yang berdosa ini, sehingga layak menjadi alat yang daripada Engkau. Jamaah ini Bapak tidak mencuri kemuliaan hamba Tuhan. Biar hikmat surgawi yang diberikan kepada hamba dalam penyampaian kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sudah dulu kita. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan khotbah seri saya dari Roma pasal 5 ayat yang 3 sampai ke 5. Itu pun kalau selesai, kalau enggak ya kita mengalir dalam pertemuan firman ini dalam tuntunan Roh. Sudah dikasih dalam Tuhan, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini saya berikan tema yaitu sekolah iman. Sekolah iman. Nah, ini menjelaskan tentang manfaat iman. Manfaat iman. Jadi kita sekarang ada di tema manfaat iman, yaitu mengenai iman untuk menerima kasih karunia Allah. Nanti ada poin yang kedua. Jadi bikin hati yang percaya itu kita tidak bimbang. Dan itu saya bermaksud poin yang kedua. Apa itu iman? Arti iman sudah saya jelaskan pada tanggal 2 Januari. Nah, sekarang saya akan jelaskan mengenai manfaat iman. Dan tanggal 23 Januari saya sudah bawakan ayat 1 dan 2. Kita masuk ayat yang ketiga. Saudara, dalam perikop dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, itu perikopnya itu hasil pembenaran. Kalau sudah baca di Alkitab, itu hasil pembenaran. Nah, hasil pembenaran ini ada di ayat 1 dan ayat 3. Hasil pembenaran itu ada di ayat 1 dan 3, dan ada dua hasil pembenaran dari iman kita kepada Kristus. Yang pertama kita sudah bahas pada tanggal 23 Januari, yaitu hasil pembenaran, yaitu kita menerima damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera. Saya sudah jelaskan, walaupun hanya sebagian kecil. Nanti saya akan jelaskan secara khusus iman dan damai sejahtera. Itu konteks yang berbeda. Tapi konteksnya sama dengan iman itu menghasilkan damai sejahtera. Nah, saudara, yang pertama hasil pembenaran itu kita menerima damai sejahtera dan kita mengalami damai sejahtera. Yang kedua, akibat pembenaran kita mengalami menerima kesengsaraan karena iman kita kepada Kristus. Kok aneh, saudara? Poin yang kedua ini poin yang enak, saudara. Poin yang pertama, karena kita menerima pembenaran, hasil pembenaran itu, buah pembenaran itu adalah kita menerima damai sejahtera. Tetapi poin yang kedua, Roma pasal 5 jelaskan kita menerima apa? Penderitaan, penganiayaan atau kesengsaraan dalam hidup kita. Kenapa kok Tuhan bisa izinkan hal ini terjadi? Apa maksud Tuhan? Saudara, kalau kita mau jujur, kita akan selalu berusaha untuk menghindari penderitaan. Kita selalu berusaha untuk tidak ada di dalam suasana penderitaan, aniaya, kesengsaraan. Itu kita selalu menghindar dan kita tidak nyaman dengan itu. Kita selalu berusaha untuk menghindarinya. Tetapi kalau kita baca di dalam Roma pasal 5 ini, ayat yang ketiga firman Tuhan katakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan atau penderitaan. Kesengsaraan kita atau penderitaan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, itu Roma pasal 5 ayat 3. Nah, ini saya akan bawakan Roma pasal 5 ayat 3. Dan kita poin yang pertama, hasil pembenaran kita sukacita.
kita menerima damai sejahtera. Dan itu sudah saya jelaskan sebagian kecil waktu tanggal 23. Nah sekarang bagian kedua kita bicara kesengsaraan. Ini hasil dari pembenaran. Kok kita sudah dibenarkan oleh Allah? Kita menerima pembenaran dan iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Tapi kenapa kok yang kita terima adalah kesengsaraan? Yang kita terima adalah penderitaan. Walaupun kita tahu ada banyak sekali pengajar pengkhotbah baik dari teologi kemakmuran, teologi kemakmuran, teologi hypergrace yang selalu menitik beratkan pembenaran itu adalah hasil daripada iman kita dan kita akan menerima kelimpahan berkat surgawi, kemakmuran, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, firman Tuhan jelas katakan bahwa saudara dan saya, ketika kita menerima kebenaran dari Allah, karena iman kita berbeda, kita akan mengalami, kita akan menerima kesengsaraan, penderitaan. Ini apa maksudnya? Kalau gitu Tuhan kejam, Tuhan jahat kok. Tuhan jahat. Kenapa kita kadang-kadang pikir, oh itu Tuhan jahat kok. Saya sudah dibenarkan, berarti saya sudah bebas dari dosa, saya sudah bebas dari tuntutan, saya sudah bebas dari sebagai terdakwa di hadapan Allah. Tapi faktanya Tuhan mau kita menerima penderitaan atau aniaya. Apa maksud dan tujuan Tuhan ini? Nah di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini kita akan menemukan tujuan dari penderitaan itu atau tujuan dari kesengsaraan itu apa? Kenapa kita harus mengalami itu? Kenapa kita harus mengalami seperti itu? Saudara, penderitaan atau aniaya atau kesengsaraan ketika Allah izinkan, Allah punya tujuan. Allah punya tujuan juga. Tujuannya apa saudara? Nah ini kita akan pelajari. Kita akan melihat dari firman Tuhan. Tujuan Allah mengizinkan penderitaan, aniaya, kesengsaraan yang boleh kita alami. Tadi saya katakan kan bahwa saya kasih perikop sekolah iman. Sekolah iman. Kalau bicara sekolah saudara, tentu saudara dan saya tahu kita sudah pernah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan masuk ke universitas. Setiap kita mau naik tingkat, setiap kita mau naik kelas, setiap kita mau naik semester, tentu kita menerima atau mengikuti ujian, betul? Ulangan. Dan kalau ujian atau ulangan itu kita tidak bisa menjawab, tentu kita tidak naik kelas. Tapi kalau kita bisa menjawab soal-soal yang diberikan kepada kita akan naik kelas, kita akan naik tingkat, kita akan naik semester. Demikian juga iman. Sekolah iman artinya Tuhan izinkan. Tujuan kesengsaraan yang Tuhan berikan, Tuhan punya tujuan. Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 10 firman Tuhan katakan demikian. Bisa kita hidup Roma pasal Matius pasal 5 ayat 10. Roma pasal 5 ayat 10 ini pembukaan saudara supaya saudara nangkep maksudnya saudara. Berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka punya kerajaan surga. Ini kata-kata dari 8 bahagia kata-kata yang Tuhan ajarkan ketika dia berkhotbah di bukit. Nah, Tuhan dalam kasih berbahagia itu dalam bahasa aslinya itu bukan berbahagia, saudara. Dalam bahasa asli itu diberkati. Jadi kalau saya boleh ambil dari teks aslinya, diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkati. Nah, pengertian dianiaya ini maksudnya apa, saudara? Karena kebenaran. Nah, Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan kita menerima pembenaran karena iman kita kepada Kristus. Dan dari pembenaran itulah kita diizinkan dianiaya, mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Dan jujur sekali lagi saya katakan, kalau saya bertanya kepada saudara, dan bahkan kalau saudara bertanya kepada saya, maukah kita mengalami kesengsaraan? Maukah kita mengalami penderitaan? Tentu kita akan jawab, tidak mau. Kalau saudara dan saya mau jawab itu, kita tidak mau mengalami penderitaan. Kita tidak mau mengalami aniaya.
Tapi firman Tuhan sudah sangat jelas sekali. Ketika saudara dan saya menerima pembenaran, sudah keberaniannya. Dan kita tidak bisa lepas dari ini. Kita tidak bisa menghindar dari ini. Tuhan akan kejar kita. Untuk kita dididik lewat aniaya. Nah, tadi saya katakan pesan saya Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Saudara, seringkali ketika kita mengalami aniaya, ya, kita melihat secara fenomena luar. Kalau kita melihat secara fenomena luar, maka timbul pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang menyalahkan Tuhan, pikiran-pikiran yang kita katakan, boleh dikatakan, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan mengasihi saya, kok Tuhan izinkan saya menderita, kok saya mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Kalau kita melihat fokus pada penderitaan kita. Nah, Paulus mengajarkan untuk kita tidak melihat fenomena luarnya, tidak melihat secara lahiriahnya, fokus kepada penderitaannya. Tapi Paulus mengajarkan lihat hakikat daripada penderitaan itu, lihat hakikat dari kesengsaraan itu, hakikatnya apa, tujuannya apa. Nah, di dalam teologi dikatakan fenomenologika dan anafenomenologika. Nah, kita harus memahami secara anafenomenologika artinya kita melihat hakikatnya, tujuan dari Allah izinkan kita mengalami penderitaan itu apa tujuannya. Tapi sekarang kita sulit untuk memposisikan, melihat hakikatnya atau tujuannya, karena kita lebih nyaman, lebih suka melihat secara fenomena luar. Buktinya apa? Ini saya mengalami penderitaan, ini saya mengalami aniaya. Tuhan tidak mau kita ada di posisi itu, tapi Tuhan mau kita ada di posisi yang satu, yaitu melihat hakikat dan tujuan kenapa Tuhan izinkan terjadi. Sudah, kita perlu tahu. Saya mau tanya, apakah saudara tahu setelah pulang dari gereja ini, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Apa yang akan saudara katakan? Apa yang saudara akan pikirkan? Apa yang saudara rencanakan? Apa yang saudara lakukan setelah ibadah ini? Saudara tahu? Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, lewat Tuhan izinkan penderitaan ini. Tuhan punya tujuan yang betul. Kita semua mengerti dan kita belajar ini. Memang sulit sudah untuk memahaminya, tapi kita mau belajar secara bertahap sudah, ya. Nah, kita jangan lagi sekali fokus pada penderitaan, tapi kita fokus pada tujuan Allah kenapa Allah izinkan terjadi. Sudah, sebelum saya masuk ke ayat yang ketiga, saya mau jelaskan mengenai Roma pasal 10 ayat 17. Coba, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, ini penting, saudara. Maksud dari ayat ini, saudara, adalah iman itu dibangun oleh firman Tuhan. Iman itu berpondasi firman Tuhan. Firman yang apa? Firman yang benar, pengajaran yang benar, bukan pengajaran yang salah. Kalau firman Tuhan ini dimanipulasi atau firman ini bersifat antroposentris, atau berpusat kepada kepentingan manusia, maka iman kita dibangun di atas pasir. Di dalam Matius pasal 7 ayat 25 firman Tuhan katakan apa? Kalau bangunan di atas bangunan, sebuah bangunan dibangun di atas pasir, bila ada badai datang, topan datang, maka bangunan itu akan runtuh. Tapi kalau bangunan itu dibangun di atas batu, di atas fondasi yang benar, maka bangunan itu akan kuat dan kokoh ketika ada badai apapun, tidak akan tergeser apapun.
Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Kolose 2 ayat Kolose 2 7 coba, 7. Kolose 2 ayat 7. Nah, ya, Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara, saya memberikan satu perumpamaan saudara nangkep maksudnya. Saya minta saudara nangkep. Saudara, ini saya mau kasih perumpamaan saudara nanti. Ini paku ya, paku rubing ini tertancap di gabus-gabus, betul? Di styrofoam ya. Nah, ini tertancap, boleh saya katakan dia tembus, ya, tembus. Nah, ini tembus nggak? Tembus kan? Ya, tertancap nggak? Tapi sudah tahu, kalau ini saya cabut, dengan mudahnya saya akan cabut ini, betul? Ya, ini gabus. Styrofoam ya. Nah, ini paku rubing yang tertancap di kayu. Kalau saya cabut, ini susah, keras, nggak mungkin bisa. Ya. Tapi kalau ini sudah, saya nggak berani digini aja. Nah, bicara gabus-gabus ini dan bicara kayu ini bicara apa? Ini bicara mengenai dasar. Bicara firman, bicara pengajaran. Kalau iman saudara dibangun dari pengajaran yang tidak benar, pengajaran yang bersifat antropologi artinya berpusat kepada kepentingan pribadi, kenyamanan pribadi, keinginan pribadi, tuntutan kedagingan kita, maka iman kita seperti tertancap di gabus-gabus ini. Dengan mudahnya dicabut. Dengan mudahnya menghujat Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi kalau iman kita dibangun di atas dasar batu, di atas pengajaran firman yang benar, maka seperti paku rubing ini tertancap di kayu, di mana tidak boleh dicabut. Apalagi kalau terus semakin tertancap ke dalam, dia akan semakin kuat mencekram dan ada di dalam kayu ini. Ini bicara pengajaran yang benar. Saudara, demikian itu dengan khotbah, saudara. Ada banyak sekali orang yang suka gaduh dengan khotbah praktis. Khotbah praktis salah? Tidak, tapi khotbah praktis kalau tanpa pengajaran, tanpa teologi, itu akan menjadi khotbah-khotbah yang seperti ini dasarnya. Bangunnya di atas pasir. Satu saat dia akan murtad, dia akan bisa meninggalkan Kristus, dia akan bisa menghujat Kristus, bersungguh-sungguh kepada Kristus seperti ini. Tetapi kalau di atas pengajaran yang benar, teologi yang benar, iman kita akan tertancap di batu ini, akan mencekram dan kuat. Sebagaimana di dalam Kolose 2:7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun atas Dia. Dia di sini bicara firman, dia di sini bicara Kristus yang menjadi firman yang menjadi manusia. Hendaklah berakar di dalam firman, hendaklah kamu bertambah teguh yang diajarkan kepadamu pengajaran yang benar. Jadi saudara, memang jujur saudara, kalau kita khotbah, saya lebih senang khotbah praktis karena enak di telinga, nyaman didengar, dan kayaknya meresah. Saudara tahu, ketika renungan firman disampaikan dan nafsu daging kita begitu merespon, begitu suka, sesungguhnya iman itu, firman itu adalah firman yang dimanipulasi. Tapi ketika kita dalam firman lalu nafsu daging kita tidak nyaman, nafsu daging kita menolak, nafsu daging kita ini nggak enak, nggak senang, mengotot dan lain sebagainya. Nah sesungguhnya sudah sedang menerima kebenaran firman yang benar. Karena kita jujur, nafsu daging kita nggak suka dengan pengajaran, nafsu daging kita nggak suka dengan firman Tuhan. Firman yang benar. Nafsu daging kita akan merespon. Siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan. Siapa yang mau terima mujizat? Semua angkat tangan. Siapa yang mau didoakan untuk terima berkat? Semua maju ke depan. Siapa yang sakit mau disembuhkan? Maju ke depan. Saya akan doakan. Kamu kasih sembuh? Maju ke depan. Kalau terkanan siapa yang mau menderita bagi Kristus? Ayo maju ke depan. Masalah saja. Kalau saudara orang normal secara manusiawi nggak mau dan maju ke depan, betul nggak? Jujur. Tapi ini yang Tuhan mau.
yang dikatakan Roma pasal 5. Hasil pembinaan itu kita menjadi berdamai sejahtera dan menerima aniaya, kesengsaraan, penderitaan. Tujuannya apa, saudara? Saudara kasih dalam Tuhan. Oke? Ya, thank you. Terima kasih. Nah, saudara, kita masuk ya ke ayat yang ketiga. Ya. Dan bukan hanya itu saja. Kita sampai di sini dulu ya. Dan bukan hanya itu saja. Dan bukan hanya itu saja. Paulus kembali menekankan kebanggaan karena pengharapan kepada Kristus. Kebanggaan karena menerima kemuliaan Allah. Nah, maksudnya apa, saudara? Nah, maksud dari ayat ini, dan bukan hanya itu saja, ini adalah penekanan Paulus yang menyambung dari ayat yang 2b. Ya. Ayat 2b berkata apa? Ayat 2b berkata bahwa dan ayat 2b, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan menerima kemuliaan. Jadi kita punya pengharapan, kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan ini penekanannya Paulus kembali tekankan di ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja. Maksudnya penekanan bahwa pengharapan kita kepada Allah adalah pengharapan di mana kita akan mengalami, menerima kemuliaan Allah dalam hidup kita. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Paulus menjelaskan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan dalam ayat 3 ini Paulus kembali menekankan kebanggaan karena pengharapan kepada Kristus, yaitu kebanggaan karena menerima kemuliaan Allah. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya untuk kita menerima kemuliaan Allah? Kalau kita bicara kemuliaan Allah, berarti kita mengalami apa? Kemuliaan itu bicara kuasa, kemuliaan itu bicara mujizat, kemuliaan itu bicara berkat, kemuliaan itu bicara mengenai kuasa yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kuasa secara supranatural. Tentu sudah diajarkan mengalami, tapi ada banyak cara orang secara instan menerima kemuliaan Allah, mengalami kemuliaan Allah, tetapi dengan cara yang salah. Akhirnya apa yang terjadi? Pemanipulasi daripada iblis masuk ke dalamnya. Sudah jangan salah. Di dalam gereja ada banyak sekali ketika gereja itu mengajarkan firman yang bersifat antroposentris atau firman yang berpusat kepada kepentingan manusia. Disitulah iblis bermanipulasi, disitulah iblis berdemonstrasi. Seperti kita menerima kuasa dan mujizat Allah, tetapi semua itu adalah manipulasi. Saudara, yang saya sampaikan ini memang tidak enak, tapi di fakta yang harus saudara saya mengerti. Kita menerima firman yang hidup, firman yang benar. Sebagaimana Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus, firman yang benar, firman yang berasal dari iluminasi atau pencerahan daripada Roh Kudus. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, artinya ini penekanan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah. Nah, bagaimana cara menerima kemuliaan Allah? Kita lanjut ke ayat yang 3 bagian yang selanjutnya. Kita mau bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Nah, saya kasih dalam Tuhan. Ini ayat kok hanya gak enak. Ini gak masuk di akal. Ini otak yang gak sehat kalau kita bisa mengamini ini, saudara, secara manusia. Kok kita harus bermegah dalam kesengsaraan kita, harus bangga dengan kesengsaraan kita. Kalau kita harus suka-suka dengan kebanggaan kita. Orang bego, orang bodoh. Mana saudara? Ada gak orang yang sedang menderita tapi sukacita? Ada gak orang yang menderita karena imannya atau karena penderitaan apapun, karena aniaya apapun, karena kesengsaraan apapun, lalu dia sukacita, puji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ajak teman-teman, ayo makan bersama. Kenapa? Saya sedang dalam menderita. Ada yang seperti itu. Orang ajak pesta, ajak makan, pasti ucapan syukur. Ucapan syukurnya pasti ketika Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan berkati dia, Tuhan tolong dia. Betul? Halo? Betul nggak? Iya. Apa salah? Nah, tapi ada nggak orang ketika dia menderita, ketika dia mengalami aniaya, ketika dia mengalami kesengsaraan, ajak teman-temannya, yuk makan walaupun bisa dewasa. Kenapa? Ngajak makan. Saya suka cita, karena saya mengalami penderitaan. Kita akan bilang normal, betul? Tapi firman Tuhan katakan apa? Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
kalimat yang benar. Tapi Tuhan punya tujuan. Kita bergembira mengalami penderitaan. Kita tidak sendiri. Ada kemuliaan Allah bersama kita. Ini sampai di sini. Ada kemuliaan bersama kita. Artinya apa? Kalau saudara dan saya percaya bahwa Dia itu Immanuel dalam hidup kita. Dia Allah bersama kita. Berarti ketika kita diizinkan mengalami kesengsaraan atau penderitaan, berarti kita tidak sendiri. Ada Allah bersama kita, ada Yesus bersama kita, ada Roh Kudus menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Kok bisa ini? Itu janji Tuhan. Jadi dimanapun dalam kesabaran seperti apapun, kita tidak perlu khawatir. Sebetulnya kita bersama berjalan bersama Kristus. Daud katakan apa di dalam Mazmur 23? Walaupun aku dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Sebab gada dan tongkatku menyertai aku. Lanjutnya saudara. Percayalah, ya itu di ketiga dia. Percayalah, kita menderita hanya sesaat saja. Nah, kita harus mengerti ini sudah. Kenapa kita harus bermunggah dalam penderitaan? Kenapa kita harus berbangga dengan kesengsaraan? Kenapa kita harus bersuka cita dalam kehidupan? Karena kita menderita hanya sesaat saja. Di balik penderitaan atau kesengsaraan itu, kita akan menerima upahnya, yaitu berkat yang sudah disediakan bagi mereka yang menerimanya. Bagi mereka yang layak menerimanya. Berkat Tuhan bukan murah. Saudara, kalau engkau dan saya menerima berkat begitu hebat, tapi tidak setia kepada Tuhan, tidak setia ibadah, tidak setia melayani, tidak setia menjadi pelaku firman, lalu seperti diberkati berlimpah, ada banyak itu, ada hati-hati. Berkat Tuhan tidak seperti itu, berkat Tuhan tidak murah, berkat Tuhan harus dibayar dengan kesengsaraan. Nah, bicara kesengsaraan ini, bicara kesengsaraan seperti apa? Bicara kesengsaraan ini bicara mengenai mematikan semua dominasi kedagingan kita. Sebab ketika kedagingan kita semakin menguasai diri kita, semakin membuat nyaman manusiawi kita, sudah tahu rohani kita tidak akan bertumbuh. Sudah tahu iman itu sedang dibangun di atas pasir, di atas heropon yang tadi, bukan di atas kayu, di atas batu. Jadi kesengsaraan punya tujuan, dan berkat dia itu juga berkat Tuhan. Dan nanti sudah, setelah selesai ayat ini, saya akan ambil kesimpulan dari penderitaan Yesus. Tapi nanti di ayat kelima selesai, baru saya ambil penjelasan dan di sini akan saya bahas kembali. Ya, selanjutnya. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Iman yang ada pada kita membuat kita bertekun, sabar dalam doa dan terus mengandalkan Tuhan. Kita pasti kuat dan menang karena posisi kita ada dalam kemuliaan Allah. Dari yang pertama ayat 1 sampai 20, ketemuan iman lainnya yang menghadirkan kemuliaan Allah. Nah, saudara, saya mau jelaskan ini sedikit. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kok bisa? Tapi ada banyak sekali jarang kita mengalami ini sudah. Banyak sekali orang Kristen tidak mengalami ini. Dia menderita, dia sengsara, mungkin dia dalam keadaan kesulitan, baik keuangan apapun juga. Seringkali kita membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin kita jauh dari pelayanan, dan akhirnya apa? Tidak ada ketekunan. Tetapi firman Tuhan ajarkan, karena kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Ini terjadi bagi siapa? Bagi mereka yang imannya dibangun di atas firman yang benar. Iman yang dibangun di atas pengajaran yang benar. Dia semakin kuat. Jadi kesengsaraan ini seperti sebuah palu. Kesengsaraan ini seperti sebuah palu. Jadi ketika paku tadi itu tertancap di kayu, palu itu seperti kesengsaraan. Semakin memakukan, semakin ditimpa paku itu dengan kesengsaraan, paku itu semakin tertancap di kayu dan semakin dalam. Betul? Tertancap semakin dalam, tertancap semakin dalam, semakin dipukul semakin dalam. Artinya apa? Kalau iman tidak dibangun di atas pengajaran yang benar, kita tidak sekalipun terus memaku kita, tapi iman kita tertancap di tanah yang berbatu. Nah, sudah dikasih dalam itu. Jadi orang yang beriman dan dibangun di atas firman Tuhan yang benar, dia akan takut ketika dia menghadapi kesengsaraan.
Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dikatakan apa? Terkutuk orang menggunakan kekuatan, terkutuk orang menggunakan fasilitas ini, terkutuk orang mengadakan keuangan, terkutuk orang yang mengadakan fasilitas yang ada di dunia ini. Tapi diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengadakan Tuhan. Orang yang mempunyai iman yang dibangun atas kebenaran firman Tuhan yang benar, dia akan tekun. Dan ketika dia tekun, artinya dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara, saya saksikan kalau terjadi kemana dalam hidup saya. Saudara, saya bukan mencurhat, tidak. Tapi ini saya mau bagikan betapa Tuhan itu luar biasa buat saya. Betapa Tuhan itu luar biasa buat saya. Saya sekarang mengalami krisis keuangan. Dan sudah 2 tahun lebih 3 tahun saya mengalami krisis keuangan yang amat sangat. Saya nggak malu untuk bersaksi, saudara. Krisis keuangan yang kami betul-betul drop sekali, saudara. Ya. Bahkan maaf, saudara, perhiasan istri saya pun, anak saya pun, cucu saya pun dijual untuk tutupi kebutuhan saya. Dan kemarin, saudara, sampai saya bilang kepada istri saya, sudah kita jual mobil, karena nggak ada lagi biaya. Sedangkan ada banyak yang harus saya selesaikan. Sudah apa yang terjadi? Tiba-tiba sekitar jam 3 sore ada 2 orang datang ke toko saya. Dia bawa uang tunai. Ini dalamnya sudah teman. Saya nggak mau belanja di sini, tapi ada seseorang yang suruh saya belanja di sini. Dan terus saya bilang, kenapa? Ya, Pak itu suruh saya belanja ke ini. Tapi saya lihat tuh barangnya nggak komplit. Begitu juga. Ya, sekarang Bapak mau gimana? Ya udah, saya tetap belanja. Bapak siapin ininya, nih uangnya semua. Diberikan uangnya kepada saya. Dia tahu. Berarti Bapak kan pasti ambil barang orang lain dia. Bapak punya uang dong, kok pasti udah ngambil juga. Nah, apa-apa. Saya suka belanja itu. Apa itu bukan mujizat? Apa itu bukan pertolongan Tuhan? Ini mujizat. Ini pertolongan. Ya. Ketika kita tekun, sudah jujur secara manusia saya mengalami ini. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan kok begini? Saya udah melayani setia. Saya udah kemanapun ada jadwal pelayanan saya pergi. Walaupun dalam keadaan tubuh kurang sehat, saya tetap pergi. Kok begini ya saya? Kadang-kadang kekuasaan itu ada, saya nggak tahu. Kadang-kadang menurut itu ada, saya nggak tahu. Betul, tetapi sudah tahu. Seringkali ketika saya mengeluh, ketika saya berkata Tuhan, tolong saya. Ada firman yang kau berkata, andalkan aku, andalkan aku. Minta belas kasihan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan saya terus berdoa. Tapi tepat pada waktunya, Tuhan tolong saya. Saya mengenalkan Tuhan. Walaupun nanti dari saya ini lebih berontak, udah gak nyaman. Tapi Tuhan tolong saya. Roh Kudus ingatkan saya. Ingatkan firman-Nya, minta belas kasihan Tuhan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Itu yang di dalam hati saya. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Diberkati orang-orang. Penghentian berkat. Jangan selalu oh jadi melimpah, beres semua hutang, nggak bisa. Itu ada proses yang harus kita jalani. Kami percaya Tuhan Immanuel, Dia beserta kita. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, karena kita tahu sekarang menyebutkan ketekunan iman. Daniel sudah tahu. Ketika itu Daniel ada dalam pemerintahan Raja Darius. Nah, Daniel ini difitnah oleh pejabat-pejabat karena kesetiaan Daniel, karena Daniel tekun beribadah kepada Tuhan. Tetapi kita tahu Daniel
walaupun sebagai orang buah, dia memilih pejabat, tetapi pejabat itu terikat. Kenapa pejabat yang terikat? Karena memang dia sebagai orang buah, sebagai orang tahanan yang nggak bisa hak bebasnya itu nggak kebebasannya itu nggak seperti kayak kita, kayak seperti kita. Karena dia menjadi orang tahanan yang diperlukan untuk menjabat di dalam pemerintahan Raja Darius. Tetapi karena ketekunannya Daniel di dalam penderitaannya, dia tetap ibadah kepada Allah. Seminggu 1 hari 3 kali dia beribadah kepada Allah. Dia berdoa ke arah Yerusalem. Bait Allah itu sudah apa yang terjadi? Daniel dibina, dimasukkan ke gua singa, betul? Nah di dalam gua singa ini, ya sudah tahu apa yang terjadi. Gua singa yang tidak diberi makan berhari-hari, mungkin berminggu, mungkin berbulan-bulan. Tentu singa-singanya akan lapar sekali, saudara. Nah, ketika singa-singa ini lapar, tentu ketika Daniel dimasukkan, logikanya Daniel akan menjadi santapannya, betul? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengatur mulut daripada singa-singa, sehingga dia melihat betapa dia melihat karena ketekunan iman Daniel, kemuliaan Allah. Nah, saudara, ketika kesengsaraan terjadi dalam hidupmu dan hidupmu, kita diberikan iman yang terhancap di batu di atas pengajaran benar. Apapun yang terjadi, percayalah, ada kemenangan yang tidak pernah mendapat. Kita percaya. Jangan itu sudah ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya. Oke, ayat yang keempat. Nah, saya berharap saudara kan terima selebaran. Nanti Daniel pasal berapa? Daniel pasal 6 ya, ayat 1 sampai 20 itu dibaca, saudara. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 20 sudah baca di rumah aja. Saya nggak bisa jelaskan secara detail karena waktu ya. Ini ya 50 menit kita selesai. Ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan ketekunan ada karena ada kesengsaraan atau aniaya atau penderitaan yang kemudian terjadi, dan Tuhan punya tujuan. Tidak kita bisa tekun di dalam Tuhan, di dalam Yesus mengandalkan ketekunan artinya kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita selalu minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Itu ketekunan, saudara. Nah, ketika dia tekun, dia tetap setia. Kenapa? Karena imannya berdiri di atas pengajaran yang benar. Oke? Nah, dan ketekunan menimbulkan tahan uji ini apa, saudara? Tahan uji ini bicara mengenai karakter, pembentukan karakter. Jadi ketekunan itu menimbulkan karakter. Dan tujuan Allah memberikan kesengsaraan kepada saudara dan saya karena kita menerima hasil pembenaran karena iman kita kepada Kristus. Dan poin yang kedua adalah kita mengalami kesengsaraan. Tujuannya adalah karakter. Oke? Karakter sudah dibentuk menjadi sempurna seperti Bapa di surga, seperti Matius 5 ayat 48. Tidaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Kapan kita bisa sempurna? Ketika Tuhan sudah dan saya dipanggil dari kematian tubuh, kita baru sempurna. Tetapi menuju kepada kematian tubuh itu, karakter kita akan terus semakin dibentuk, semakin diperbaiki. Nah, karakter ini bisa dibentuk hanya lewat apa? Lewat kesengsaraan. Sebab karakter Kristus itu hanya bisa menonjol, bisa ada pada kita ketika natur kedagingan kita, ketika keinginan kedagingan kita semakin lama semakin diperkecil. Mungkin sekarang ini natur kedagingan saudara dan saya mungkin nilainya udah 90% yang masih mendominasi kita. Nah, dengan kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan, disitulah Tuhan izinkan terjadi untuk kita diproses agar natur kedagingan kita ini yang mendominasi hidup kita ini dari 90% berkurang 85, 80, 75, 70 terus akan turun, saudara. Dan ketika natur kedagingan ini mendominasi turun persentasenya, maka natur rohanian kita natur rohanian kita akan semakin mendominasi hidup kita. Ini tujuannya.
tahan uji arti karakter. Jadi dari ketekunan akan menimbulkan karakter Kristus. Nah, saudara, kita mengalami penderitaan seizin Allah atau tidak, kita tetap menang sebab kuasa dosa sudah diajukan di atas kayu salib Lukas 8 ayat 15. Ketekunan sambil memuliakan Allah karena adanya firman dalam hati nurani kita naturali. Nah, saudara, maksudnya apa ini? Maksud daripada ini adalah yang tadi saya katakan, ketika iman kita dibangun di atas dasar batu, ya, ketika kesehatan benar mampu kita, dan paku kita ditunggu dengan sadar dan menangkap, lalu apa yang terjadi? Kita akan menjadi betul dan sambil memuliakan Tuhan. Sudah, Tuhan dari surga. Ketika sudah dan saya memuliakan Tuhan dalam menderita, daripada sudah dan saya memuliakan Tuhan di atas berkat, di atas kesehatan, di atas kelimpahan. Tuhan lebih suka itu. Tetapi saudara, apakah semua orang Kristen harus mengalami penderitaan aniaya? Tidak, saudara. Masing-masing ada kualifikasinya, masing-masing ada tahapannya, saudara. Tapi setiap orang Kristen pasti akan mengalami. Mau nggak mau pasti akan mengalami. Sebab kita akan Allah sempurna seperti Bapa sempurna. Nah, seperti dalam 2 Korintus 3 ayat 18, firman Tuhan katakan kita harus semakin kemuliaan Allah di dalam hidup kita semakin besar. Tapi gambar Allah yang rusak karena dosa sudah Kristus perbaiki oleh darah Yesus yang kayu salib, dan gambaran itu kembali ada pada saudara dan saya, dan gambar itu mulai diperbaiki. Tetapi akhirnya kita semakin hari gambar Allah semakin nyata dalam hidup kita, dan itu yang bicara mengenai karakter. Itu bicara mengenai karakter, dan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, sudah kasih dalam Tuhan. Saya tidak percaya nanti di khotbah saya di bulan Februari kita akan masuk masih tetap di dalam Roma di pasal 5 ayat 4 ini. Roma pasal 5 ayat 4 ini. Saya nggak teruskan karena waktu dan karena saya juga nggak bisa terlalu nyaman kalau berdiri terlalu lama. Saya undang untuk musik naik ke atas.